Halo kelas 9, hari ini kita belajar IPA bersama Ibu Sinta tentang pewarisan sifat. Materi hari ini yaitu persilangan monohibrid dan dihibrid. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menentukan hasil persilangan monohibrida dan dihibrida melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat. Kedua, menerapkan hukum Mendel pada pewarisan sifat makhluk hidup. Ketiga, mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia. Keempat, mengidentifikasi karakteristik anggota keluarga untuk menemukan hukum pewarisan sifat. Kelima, membuat bagan persilangan sesuai dengan data yang telah disajikan. Salah satu ilmuwan yang menemukan konsep pewarisan sifat adalah Gregor Johann Mendel. Ia menemukan hukum genetika yang disebut dengan hukum Mendel. Hukum Mendel ada dua. Yang pertama, hukum Mendel 1, dikenal juga dengan hukum segregasi, menyatakan pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel anak. Hukum ini berlaku untuk persilangan monohibrid atau satu sifat. Hukum Mendel 2 dikenal juga sebagai hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Menurut hukum ini, setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain. Meskipun demikian, gen untuk satu sifat tidak berpengaruh pada gen untuk sifat yang lain, yang bukan termasuk alelnya. Kemarin kamu sudah memahami istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Semoga kamu masih ingat. Kita masuk sekarang persilangan. Persilangan adalah proses menggabungkan dua sifat yang berbeda dan diharapkan mendapatkan sifat yang baik bagi keturunannya. Simbol atau tanda yang sering digunakan dalam mempelajari genetika. Yang pertama itu P. P itu induk atau parental, orang tua. F. Keturunan atau filial. F1 keturunan pertama, F2 keturunan kedua. Gen biasanya diberi simbol dengan huruf pertama dari suatu sifat. Gen dominan dinyatakan dengan huruf besar, sedangkan gen resesif dengan huruf kecil. Ingat ya, yang dominan di sini artinya yang nampak, sedangkan resesif itu yang tidak nampak. Jadi misalnya nih, T besar simbol untuk gen yang menentukan batang tinggi. Artinya T besar di sini dominan. T kecil atau yang gen resesif simbol untuk gen yang menentukan batang kerdil. Simbol tanaman ditulis dengan dua huruf atau huruf double. Misalnya T besar simbol untuk tanaman berbatang tinggi. Berarti di sini T besar merupakan dominan. T kecil simbol untuk tanaman berbatang kerdil atau T kecil di sini merupakan gen resesif. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Perhatikan contoh berikut. Parentalnya, bunga mawar merah M besar atau homozigot dominan disilangkan dengan mawar putih M kecil atau homozigot resesif. Ya, ingat yang besar itu selalu dominan, yang kecil itu resesif. Berarti genotipnya atau sifat yang tidak nampak M besar disilangkan dengan M kecil. Fenotipnya atau sifat yang nampak berarti M besar ini adalah merah, M kecil ini putih. Gametnya karena dia homozigot kita ambil satu aja M besar disilangkan dengan M kecil. Jadi keturunan pertama M besar kali M kecil sama dengan M besar M kecil atau heterozigot. Fenotipnya adalah karena ada dominan, ada huruf yang dominan, maka dia digolongkan dengan merah. Apabila F1 disilangkan dengan F1 atau keturunan pertama disilangkan dengan keturunan pertama untuk mendapatkan keturunan kedua atau F2. Maka di sini yang merupakan parental atau induknya adalah F1 yang disilangkan dengan F1. Genotipnya M besar M kecil dikali M besar M kecil. Fenotipnya merah disilangkan dengan merah. Gametnya karena dia heterozigot maka kita pisahkan M besar dan M kecil disilangkan dengan M besar dan M kecil. Keturunan kedua kita dapatkan berdasarkan hasil tabel di sampingnya ya, samping kiri M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, di mana
M besar kali M besar sama dengan M besar atau homozigot dominan. M kecil kali M besar sama dengan M besar M kecil heterozigot. M kecil dikali M besar sama dengan M besar M kecil heterozigot. M kecil dikali M kecil sama dengan M kecil atau homozigot resesif. Jadi keturunan kedua atau F2 berdasarkan tabel di samping tadi didapat gametnya M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. Itu gametnya ya. Jadi perbandingan genotipnya atau sifat yang tidak nampak M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil sama dengan 1 banding 2 banding 1. Karena M besarnya ada 1, M besar M kecil ada 2, M kecil ada 1. Jadi perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Itu perbandingan genotip. Sementara perbandingan fenotipnya M besar merupakan merah. M besar M kecil merupakan merah juga. Nah, M kecil merupakan putih ya. Kalau dia masih ada huruf yang besar, maka dia masih sifat dominan. Sifat dominan tadi warna merah. Jadi M besar, M kecil, M besar merupakan merah. Jadi jumlah merah ada 3. Dan jumlah putih ada 1, yaitu M kecil. Jadi perbandingan fenotipnya merah banding putih sama dengan 3 banding 1. Jadi, pada keturunan kedua diperoleh perbandingan fenotipnya merah banding putih, 3 banding 1. Jika dibuat persennya, maka perbandingan merah dibagi perbandingan total dikali 100%. Dibanding perbandingan putih dibagi perbandingan total dikali 100%. Jadi, karena merahnya 3, totalnya 4, berarti 3 banding 4 dikali 100% dibanding yang putih 1/4 dikali 100%. Jadi 75% dibanding 25%. Jadi merahnya 75% dan putihnya 25%. Nah, di situ ada contoh soal dalam LKS halaman 55 nomor 13. Ayam jantan berbulu hitam dominan. Ingat ya, dominan artinya di sini nanti hitamnya huruf besar semua. Disilangkan dengan ayam betina berbulu putih. Jika hitam dominan, maka lawan katanya adalah resesif. Jadi putih adalah resesif. Jadi nanti putih huruf kecil semua. Jika F1 atau keturunan pertama disilangkan sesamanya dan menghasilkan 8 ekor anak ayam. Jadi di sini parentalnya itu adalah F1 yang saling disilangkan. Maka kemungkinan ayam berbulu putih adalah yang ditanya adalah keturunan kedua yang memiliki bulu putih atau yang resesif. Jadi parentalnya atau induknya ayam jantan berbulu hitam dominan dan ayam betina berbulu putih. Jadi fenotipnya karena hitam dominan, jadi hitam disilangkan dengan putih. Gimana? Genotipnya hitam ini dominan, jadi kita bikin H besar disilangkan dengan putih resesif, jadi H kecil. Dia huruf yang sama tapi beda kapitalnya ya. Ingat ya, fenotip adalah sifat yang nampak, sementara genotip adalah sifat-sifat yang menurun yang tidak tampak dari luar. Oke. Sekarang gametnya. Gamet dari H besar kita ambil salah satu H aja disilangkan dengan H kecil. Jadi tinggal disilangkan H besar sama H kecil. Jadi H besar H kecil. Ini hasilnya untuk genotipnya atau sifat yang tidak nampak. Fenotipnya apa? Ingat, karena ada dominan, maka dia juga termasuk hitam karena masih ada dominan hitam. Berarti keturunan pertama 100% hitam, ayam hitam. Nah, untuk keturunan kedua, maka keturunan pertama disilangkan dengan keturunan pertama. Jadi parentalnya adalah keturunan pertama. Jadi ayam hitam disilangkan dengan ayam hitam. Fenotipnya hitam disilangkan dengan hitam.
Nah, genotipnya berbeda dengan yang pertama ya. Di sini genotipnya adalah heterozigot, yaitu H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil. Gametnya ada 2, H besar dan H kecil. Disilangkan dengan H besar dan H kecil. Jadi hasilnya kita bikin tabel ya. Pertama di atasnya kita bikin H besar H kecil, lalu di pinggirnya juga kita bikin H besar H kecil. Kita silangkan yang mana H kali H itu di ruang 1, maka hasilnya H besar H besar. Nah, di ruang 2 H besar dikali H kecil. Jadi susunannya H besar H kecil. Di ruang 3 H besar disilangkan dengan H kecil, hasilnya H besar H kecil. Di ruang 4 hasil persilangan dari H kecil disilangkan dengan H kecil, hasilnya H kecil H kecil. Kemungkinan homozigot ada 1 terletak di ruang pertama ya, H besar H besar. Heterozigotnya H besar H kecil ada 2 terletak di ruang 2 dan 3. Kemudian homozigot resesif ada 1 terletak di ruang 4. Jadi perbandingan genotipnya H besar atau dominan homozigot dibanding heterozigot H besar H kecil dibanding homozigot resesif. Artinya ada 1 banding 2 banding 1. Nah, kemudian perbandingan fenotip. Fenotip adalah yang nampak, sifat yang nampak. Jadi antara hitam dan putih. H besar merupakan hitam. H besar H kecil karena ada dominan yaitu H besar maka dia hitam juga. Yang putih H kecil atau resesif. Jadi hitam jumlahkan aja 1 tambah 2 sama dengan 3. Putih ada 1. Soal diketahui jumlah ayam seluruhnya pada keturunan yang kedua ada 8. Sementara yang ditanya berapa jumlah ayam putihnya. Jadi rumusnya perbandingan ayam putih dibanding total perbandingan dikali jumlah ayam total. Nah, ayam putih tadi perbandingannya 1, total perbandingan ada 4, jumlah ayam sama dengan 8. Jadi 1/4 dikali 8 sama dengan 2 ekor ayam putih. Tugasnya ada di LKS halaman 55 nomor 20. Dalam perkawinan antara individu berlesung pipi L besar artinya dia dominan dengan individu tidak berlesung pipi L kecil artinya dia resesif ya, lawan kata dominan pasti resesif. Lesung pipi bersifat dominan, maka pada F2 atau keturunan yang kedua kemungkinan perbandingan antara fenotip lesung pipi dengan tidak berlesung pipi adalah, jadi diminta dia perbandingan fenotip. Nah, sekian pelajaran hari ini. Besok kita akan masuk ke persilangan dihibrid atau 2 sifat yang beda. Ada tugas, silakan dikerjakan. Sekian dan terima kasih.